Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Arif Yuli Purwanto ST MPD sebagai guru penguji 1, kepada yang terhormat Ibu Ulin Fahrika MPD sebagai guru penguji 2, kepada yang terhormat Ayah Bunda wali siswa Ananda kelas 6C khususnya kelompok 2 yang kami banggakan, siswa dan siswi kelas 6C kelompok 2. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhoi Allah, yaitu adinun Islam. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu tentunya dalam rangkaian kegiatan presentasi atau unjuk kerja karya ilmiah siswa. Berikut saya akan bagikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti Ananda presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Baik, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah presentasi yang akan disampaikan langsung oleh kelompok 2 dengan judul Inovasi Biokas, Biodegradable Cassava Plastik sebagai alternatif plastik ramah lingkungan. Sebelum itu saya pastikan dulu apakah kelompok 2 sudah siap? Nah, bismillah, siap. Jangan tegang ya. Senyum dulu ya. Baik, kalau memang sudah siap, waktu presentasinya kurang lebih 20 menit, dimaksimalkan dengan baik. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumil akhir. Allahumma amin. Yang kami hormatin Bapak Arif Yuli Purwanto STMPD dan Ibu Ulin Farijah MPD selaku penguji. Yang kami hormati Bapak Dewoto Kusumo SPD sebagai wali kelas 6C sekaligus pembimbing dalam pembuatan karya ilmiah siswa ini. Serta Bapak Ibu wali murid kelas 6C yang kami sayangi. Terima kasih ucapan atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi ini, kami dari kelompok 2 kelas 6C akan mempresentasikan karya ilmiah siswa kami yang berjudul Inovasi Biogas, Biodegradable Cassava Plastik sebagai alternatif plastik ramah lingkungan. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya Rahma Alia Azahra selaku MC. Di sebelah saya ada Keira Atakita Rabani, Oriza Sativa Palestina Heswadi, Ferrari Aditya Rafa, Ardian Pramusatya Wicaksono, dan Ahmad Fahmi Kurniantoro. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Inovasi plastik dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya dilakukan secara bijaksana untuk mendukung
efisiensi, dan keberlanjutan. Meskipun plastik, terutama dalam kemasan produk makanan dan barang lainnya, memberikan kenyamanan karena ringan dan mudah dibawa. Penggunaan plastik yang berlebih dapat mencemari tanah dan laut, menurut Susanti 2020. Pengolahan sampah sekali pakai untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memilih plastik yang dapat didaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pertama, bagaimana proses pembuatan biogas, biodegradable cassava plastik? Apa biogas itu? Tujuan pertama, untuk menghasilkan produk biogas, biodegradable cassava plastik sebagai alternatif penggunaan plastik ramah lingkungan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kajian teori. Yang pertama, pati singkong. Pati singkong adalah karbohidrat yang diekstraksi dari umbi tanaman singkong Manihot esculenta yang memiliki kandungan amilosa dan amilopektin yang tinggi. Menurut penelitian tanaman yang dilakukan oleh Sari et al. 2021 dari Balai Penelitian Taman Sumber Daya Genetik, pati singkong memiliki tekstur halus dan mudah larut dalam air panas, menjadikannya bahan utama dalam produk industri. Proses pembuatan pati ini melibatkan pemisahan dari daging singkong dengan teknik penggilingan dan penyaringan. Di banyak negara tropis, singkong berfungsi sebagai sumber utama pati yang banyak digunakan dalam pembuatan makanan dan bahan baku industri. Saya akan menjelaskan kajian teori yang kedua, plastik. Plastik adalah bahan sintetis yang terbuat dari polimer dan dapat dibentuk menjadi berbagai produk melalui proses pembuatan seperti pemanasan dan pencetakan. Menurut Kementerian Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020, plastik biasanya terbuat dari senyawa organik yang diperoleh dari bahan baku minyak bumi dan gas alam. Bahan ini dikenal karena fleksibilitas dan daya tahan yang tinggi, sehingga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik memiliki banyak jenis seperti plastik PET, PVC, dan PP yang masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan relevansi antara karya ilmiah ini dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa'ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati kering, dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang mengerti. Kemudian berikut ini adalah alat dan bahannya. Alat yang pertama adalah pengaduk, kedua panci, ketiga saringan, keempat mangkuk, kelima cetakan, keenam kompor, ketujuh termometer, kedelapan kaca bungkus, kesembilan alat penggiling opsional. Bahan yang pertama adalah satu pati singkong, kedua air, ketiga gliserin, keempat cuka, kelima tepung maizena. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil angket. Hasil angket bentuk dan warna. Berdasarkan pengambilan data kegiatan KIS karya ilmiah siswa, 10 responden menggunakan instrumen angket diperoleh bahwa pernyataan produk plastik berbahan pati singkong memiliki aroma tidak menyengat dan memperoleh presentasi nilai sebagai berikut.
Hasil angket kualitas ketahanan produk berdasarkan pengambilan data kegiatan KIS karya ilmiah siswa terhadap 12 responden menggunakan instrumen angket diperoleh bahwa pernyataan produk plastik berbahan pati singkong memiliki kualitas dan ketahanan berikut memperoleh presentase nilai sebagai berikut. Hasil angket aroma berdasarkan pengambilan data kegiatan KIS karya ilmiah siswa terhadap 10 responden menggunakan instrumen angket diperoleh bahwa pernyataan produk plastik berbahan pati singkong memiliki nilai jual memperoleh persentase nilai sebagai berikut. Hasil angket nilai jual berdasarkan pengambilan data kegiatan KIS karya ilmiah siswa terhadap 10 responden menggunakan instrumen angket diperoleh bahwa pernyataan produk plastik berbahan pati singkong memiliki nilai jual memperoleh persentase nilai sebagai berikut. Hasil angket packaging plastik berbahan pati singkong merupakan alternatif ramah lingkungan yang menawarkan kualitas dan ketahanan produk yang baik. Sebagai bahan biodegradable, plastik ini dapat terurai secara alami sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dibandingkan plastik konvensional. Selain itu, pati singkong memiliki sifat fleksibel dan kuat dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari kemasan makanan hingga barang-barang sehari-hari. Kualitas ini membuatnya menarik bagi konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Dan selanjutnya kesimpulan. Secara keseluruhan, plastik berbahan pati singkong menawarkan solusi inovatif yang ramah lingkungan dengan kualitas ketahanan yang baik serta bentuk dan warna yang menarik. Keunggulan seperti aroma yang tidak menyengat dan nilai jual yang tinggi menjadikan pilihan yang menarik bagi konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Oke, baik, alhamdulillah. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kita sudah bisa tersenyum. Gak apa-apa, sudah selesai. Maksudnya sudah separuh dari perjalanan selesai. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas paparan yang sudah disampaikan dengan sangat jelas. Berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab beserta saran dari guru penguji 1, penguji 2, nanti berikutnya baru dari ayah bunda wali siswa. Waktu yang diberikan kurang lebih 10 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu Bu, supaya tidak tegang anak-anak kita, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, yang pertama Pak Arief mengapresiasi ya. Ini anak sekelas SD Bu, bukan mahasiswa, sudah bisa luar biasa. Apa yang dikerjakan ditulis, apa yang ditulis dikerjakan. Dan judulnya pun sangat menarik ya. Lagi tren saat ini yaitu inovasi biogas ya. Yaitu apa ya? Sebuah inovasi baru membuat plastik yang ramah lingkungan, mudah didaur oleh alam ya. Tidak plastik yang konvensional. Ini sedang dikembangkan Bu. Ini andai kata ada pabriknya, ini luar biasa. Ini sudah berapa uang yang nantinya nilai ekonomisnya yang bisa didapat ya, luar biasa. Yang pertama,
saya perhatikan dari karya ilmiahnya ini sudah paket komplit ya. Kenapa? Literasi anak-anak ini jalan. Ya, kenapa? Saya lihat loh Bu, ngalah-ngalahi mahasiswa. Daftar pustakanya 15. Itu pun upgrade ya kan. 2022, 2023 dan sebagainya, 3 tahun terakhir dan sebagainya. Dan ada korelasinya dengan judulnya. Ya, saya saja S2 aja kemarin hanya 8 literasi saya Bu untuk daftar pustaka, luar biasa. Yang kedua, di sini juga numerasinya juga bagus ya, takarannya diteliti sungguhan, jadi matematikanya itu bagus ya, ada keseimbangan dan sebagainya sehingga jadilah inovasi biogas ini. Ini sedang dikembangkan. Sekarang kan ke sekolah saja membawa tumbler ya, tidak beli air mineral yang botol dan sebagainya. Ini nanti beraneka ragam dan sebagainya. Terus rujukannya juga sesuai dengan ayat suci Al-Quran ya, itu yaitu tadi kalau tidak salah surat apa Mas Mbak, Al-Baqarah 164 ya. Mungkin nanti Pak Dewoto bisa dikaji lagi, ini juga sesuai, tapi ada yang lebih sesuai lagi itu seperti hanya apa ya, penelitian sebelumnya dengan tema yang beda itu surat At-Toha ayat 53, tidak merubah ini ya. Itu lebih, isinya itu lebih bagus, jadi langsung Allah Subhanahu wa taala, artinya Bu ya secara umum Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan air dari langit itu terus menumbuhkan biji-bijian. Ya kan, biji-bijian dan sebagainya sehingga bermanfaat untuk manusia. Itu nanti mungkin next bisa ini, okay? Tidak banyak, mungkin nanti Bu Ulin mengkaji dari sisi yang lain ya. Pak Arif bertanya, sepertinya judul ini itu belum ada ya. Ini ide siapa judul yang sangat luar biasa ini? Boleh salah satu, boleh semuanya dan sebagainya. Idenya siapa, Mbak? Ya, karena sangat luar biasa ini ya. Idenya siapa? Boleh yang menjawab Mbak Oriza atau yang lainnya. Idenya siapa muncul judul yang sangat menarik ini? Ayo, silakan Mbak. Ya, ini Mbak siapa? Alia. Mbak Alia, silakan Mbak Alia. Ini karena kepedulian kita terhadap lingkungan. Siap. Jadi kita mengembangkan plastik yang ramah lingkungan agar tidak merusak lingkungan. Idenya bersama-sama. Iya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan Bu, sangat luar biasa idenya ya. Pertanyaan dari Pak Arif yang terakhir ya, karena nanti biar mama papa kalian juga kebagian ya. Ini nilai ekonomisnya ada. Ya. Memang harganya kalau di luar yang bisa apa bahasanya itu yang terbuat dari alam itu agak mahal daripada yang konvensional, benar Bu ya? Itu andai kata dijual ya, nah, dijual nanti kan bisa dikembangkan di penelitian selanjutnya ketika kalian SMP dan sebagainya. Ini kalau dijual itu berapa? Oh Pak Arif, biar kedepannya itu mempunyai pandangan. Oh per 100-nya biji itu sekian rupiah. Apa pemikirannya sudah sampai sana Pak Dewoto, anak-anak? Ya, silakan salah satu. Mbak Oriza, silakan Mbak Oriza. Ya. Kita semuanya sudah menghitung kalau tuh mau jualnya per pack isinya 12 biji. 12 biji. 10.000. 10.000 12 biji ya. Siap, terima kasih ya. Sudah bisa ngukur Bu, numerasinya jalan ya kan, dari bahan dan sebagainya. Oh iki pantese 10.000 ya, luar biasa. Beri tepuk tangan ya. Ya, ini adalah karya anak kita
Dan sekolah yang lain mungkin tidak ada, Bu. Salah satu syarat ujian sekolah kelas 6 lulus itu ya kan, presentasi karya ilmiah. Apa yang dibuat yaitu ditulis, apa yang ditulis itu disampaikan dibuat. Itu saja, semangat ya, ndak usah tegang, sudah lega. Ketemu Pak Arif ya, iya alhamdulillah, ndak bisa tidur tadi malam ya, tetapi alhamdulillah sukses selalu. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dewoto, langsung ke Bu Ulin, monggo Bu Ulin. Siap, terima kasih Pak Arif. Izin bunda-bunda, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nggih Bun. Untuk anak-anak yang hebat sekali ini. Nah, sekali lagi yang pertama Bu Ulin pasti mengapresiasi kalian semuanya. Salah satu bukti ini loh, korelasi antara kecerdasannya anak-anak, kemudian inovasinya anak-anak, melihat lingkungan, melihat di sekitarnya. Oh, plastik itu banyak ini ya, efeknya mencemari lingkungan dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan solusi. Nah, berarti kan anak-anak ini seperti yang disampaikan Pak Arif tadi masih usia SD tapi sudah solutif mereka. Itu sih dari Bu Ulin, jempol 2 buat kalian semuanya. Kalaupun boleh pinjem jempolnya Pak Arif, jempol 4 deh. Nah, itu ya. Harapannya nanti apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan sekarang ini itu nanti jadi pembelajaran yang terbaik buat kalian semuanya. Bu Ulin pengen tahu perasaannya anak-anak dulu ini. Tadi malam Pak Arif tadi sudah nyinggung, sudah bisa tidur apa enggak? Enggak bisa tidur. Masya Allah, Bunda bisa tidur. Karena pasti yang dredeg ini tidak hanya siswanya, ibunya ikut dredeg, ayahnya ikut dredeg ini. Tapi sekali lagi ini berproses ya nak ya. Coba Bu Ulin pengen tahu perasaannya gimana sih dari awal mendengar kelas 6 itu nanti pasti dapat tugas KIS. Nah, ternyata setelah melakukan seperti apa, pastilah namanya orang banyak itu pikirannya kan, pemikirannya beda-beda. Pasti ya bahasanya eyel-eyelan. Pasti ada egonya, aku pengen ngene, temanku ngene, lagi enaknya gimana. Nah, diskusinya seperti apa, coba diceritakan. Yang Bu Ulin tanyakan perasaannya secara pribadi, satu-satu nanti jawab ya, gak boleh diwakili karena perasaan setiap anak itu kan bisa jadi berbeda. Boleh perasaannya seperti apa dari awal mendengar dapat tugas KIS, berproses sampai sekarang hasilnya nyata. Nah, seperti apa? Boleh diawali dari siapa saja yang siap? Silahkan menjawab. Perasaan saya pas tahu kalau kelas 6 ada karya ilmiah siswa ini sedikit takut sih Bu. Gimana? Terus setelah berproses? Setelah berhasil masih takut. Setelah berhasil sudah jadi produknya, gimana perasaannya? sudah lumayan lega sih Bu. Lega, alhamdulillah gitu ya. Ya Allah, ternyata aku bisa loh gitu ya. Nah, next yang lainnya silahkan berpendapat. Gimana? Awalnya itu kayak aduh Bu, takut. Terus sekarang udah lega. Sekarang sudah lega. Iya. Oke, lanjut silahkan. Awalnya pas bikin itu agak stres soalnya gagal gitu akhirnya. Oh, gitu. Akhirnya menemukan formula yang baik, yang cocok, dari yang pati tepat. singkong, akhirnya lumayan plong. Oh, Masya Allah. Awalnya pas kita bikin agak sulit dan akhirnya menu bahan ini kami lega. Alhamdulillah, seneng ya sekarang ya? Senang banget. Oh, senang banget. Sudah ada kata tambahan banget Pak Arif. Terus sebelahnya, ya lanjut. Iya, ini ditunjukkan dengan ekspresi sebelum berkata-kata. Silahkan Mas Ardian. Awalnya takut sebelum masuk Mumtaz dulu, kan kakak saya sekolah di sini, tahu ada KIS, saya kira KIS itu kayak cuma
proyek STS gitu. Ternyata presentasi jadi takut. Oke. Terus akhirnya sekelompok sama ini jadinya udah nggak takut. Oke, lanjut. Senyum dulu. Biar ndak tegang ya. Terus gimana? Ganteng? Awalnya kalau ada kis ini bisa jadi atau enggak. Takut kalau enggak bisa jadi. Iya. Tapi akhirnya bisa. Oh, alhamdulillah. Sempat gagal berkali-kali atau bagaimana prosesnya? Iya. Oh, sampai berapa kali kalau Bulin boleh tahu? Sampai menemukan formula yang pas. Menyobanya itu 4 kali. Awalnya pakai tepung sagu, itu gagal nggak bisa kering. Lalu kita coba lagi ganti dengan tepung tapioka, itu juga gagal patah-patah. Terus itu kita tepung tapioka plus cuka, itu lumayan berhasil tapi menurut kita kurang. Jadi kita coba lagi memarut singkong, habis itu kita endapkan. Akhirnya lumayan jadi saripati singkong itu ya, yang ditemukan formulanya yang tepat ya. Oke, nah ini sih kalau dari segi pembelajaran ini banyak ya yang nanti bisa kalian ambil ya nak ya. Prosesnya ini loh, ternyata segala sesuatu itu yang dikerjakan sendirian sama dikerjakan sama-sama beda ndak? Beda. Ini loh sing awalnya aku takut melakukan sesuatu, tapi setelah dilakukan ada usahanya, hasilnya juga kelihatan kan. Kalau ada istilah usaha tidak mengkhianati hasil, gitu kan ya. Akhirnya kalian merasakan itu, betul? Betul. Yang kedua Bu Lin kepingin tanya, sudah diuji ketahanan ndak? Ini plastiknya. Kalau buat bungkus gorengan gitu seumpama, aman ndak? Aman. Kalau dipakai bungkus plastik, contohnya es teh atau apa gitu, cocok apa aman atau bagaimana? Apa kurang? Oh aman. Kemarin pas sebar angket kita sudah coba dengan ulek-ulekan, habis itu botol sama apa? Sama apa? Tempat pensil. Oh, uji ketahanan ini kekuatannya. Enggak, maksudnya Bu Ulin, ini air nih, tak masukin sini buat ketika kamu beli es teh atau es jus gitu, bisa enggak? Bocor enggak? Enggak. Enggak, aman ya, tahan ya. Masya Allah. Nah, nak, harapannya dari uji ketahanan yang sudah kamu lakukan, berbagai macam produk yang dimasukkan di sini ternyata tahan. Kemudian dengan lingkungan sekolah yang kamu lihat, contoh di kantin kah atau di koperasi kah yang masih menggunakan plastik selain seperti ini, harapan kalian seperti apa? Semoga bisa berganti ke plastik yang seperti itu. Masya Allah. Ada upaya ya untuk menyampaikannya ke yang lainnya ya pasti ya. Ya silahkan nanti jadi agen-agen apa ya, back to nature. Nah gitu ya. Terima kasih, itu dari Bu Ulin. Semangat dan kalian hebat semuanya. Terima kasih Pak Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Ananda Oriza mau bertanya gimana proses pembuatan biogas ini. Jadi mohon dijelaskan gitu. Terima kasih. Proses dari awal kita parut dulu singkongnya, lalu kita ambil airnya, lalu kita diamkan selama 1 malam. Keesokan harinya kita ambil peti singkongnya 1 sendok makan, dicampur dengan air 100 ml, dicampur dengan gliserin 1 sendok teh, cuka 1 sendok teh, dan tepung maizena 1 sendok teh. Lalu kita masak sampai mengental. Lalu kita taruh di loyang, diratakan,
lalu dijemur di bawah sinar matahari. Saya tanya satu ya. Boleh tahu nggak pembagian tugasnya? Kan ini kan anaknya ada 6 toh ya. Pasti kan dari begitu sudah menentukan judul, tadi kan disampaikan mencoba mulai dari apa tadi? Maizena, iya tapioka kan tidak berhasil. Sampai akhirnya oh ya kita nih pakai singkong. Nah singkong ini kan ada prosesnya ya untuk menjadi pati. Boleh enggak pengen tahu tugasnya anak-anak ini masing-masingnya gimana sampai jadi. Terima kasih. Tugasku sama Alia itu marut singkong sama bikin PPT. Tugas saya dengan Rafa dan Ardian itu berproses untuk membuat plastik. Tugas saya membantu menulis alat dan bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya wali murid dari Ananda Rafa ya. Mungkin dari penyampaian sebelumnya ya pembagian tugas ya, masing-masing itu ya. Pembagian tugas. Ini apa? Anak-anak ini pembagiannya tugas kan masing-masing itu. Ya, dari pembagian tugas tadi udah ada yang ini udah bisa semua ya, maksudnya ada yang oh ini pemain tugas ini, oh ini 2, 3, 1, ada yang belum bisa enggak gitu loh untuk bikin plastiknya gitu kan. Soalnya apa, soalnya kalau pembagian tugas masing-masing ini kalau nggak bisa bikin plastik eman ya, maksudnya oh agak susah gitu ya, maksudnya dibagi 3 shift tadi ya, tiga kelompok tadi ya, ada yang kesusahan nggak bikin ini ya, gitu sih ya. Terima kasih. Kesulitannya yaitu saat ingin menjemur, kadang-kadang cuacanya tidak menentu gitu. Iya, hujan atau tidak ada matahari, jadi susah untuk keringnya. Apalagi sekarang lagi musim hujan gitu. Ustaz. Kesulitannya saat memarut singkong sih Pak, karena kadang terkena tangan gitu. Iya, iya. Sudah. Baik, terima kasih atas segala masukannya, segala apresiasi baiknya untuk kelompok 2. Harapannya karya ini tidak berhenti hari ini ya, terus berproses. Ini menjadi cikal bakal Ananda dalam berproses menuju masa depan yang cerah insya Allah. Baik, kalau tadi Pak Arief menyampaikan seperti simulasi skripsi atau ujian skripsi. Kalau ini lebih Pak Arief, karena seperti simulasi S3, karena ini termasuk sidang ujian terbuka ya, ada penguji, ada dari keluarga, ini sangat luar biasa. Minta tepuk tangan buat kelompok 2 sekali lagi Bunda. Terima kasih. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada
pertanyaan, kita masuk pada sesi yang terakhir atau penutup. Kami ucapkan selamat untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil karya yang luar biasa dengan baik. Ini menjadi langkah kalian selangkah untuk menuju ke lulusan kelas 6. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda tentunya selama 3 bulan ke depan, 3 bulan berproses membantu Ananda, mendoakan sampai akhirnya Ananda bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Oke. Baik, jadi pesannya Pak Dewo tadi tetap dikembangkan, ini menjadi modal yang sangat berharga buat kalian untuk masa depan kalian yang lebih baik. Oke, terima kasih. Saya moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri kegiatan kita dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang sudah bisa tersenyum, sudah